Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawab yang semangat dong, masa memble begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini baru yang benar. Yang tadi kayak belum makan tadi mah. Udah ya, udah sarapan. Udah ya. PDBI Hebat, keren, Cilegon juara. wah, tepuk tangan. Jalan-jalan ke pasar baru. Cakep, Pulangnya lewat jalan Gelatik. cakep, Hari ini saya sangat terharu cakep. karena dihadiri yang ganteng dan yang cantik. Oke guys, hari ini adalah podcast pertama kita di Sport Talk Koni Cilegon. Dan di depan kita semua sudah hadir seorang, saya menyebutnya apa ya? Mau Sri Kandi, mau Kartini atau apalah, terserah lah. Nanti biar Anda semua pemirsa yang menjabarkan. Kita sambut Ibu Heni Anita Susila. Bu Heni ada yang bisik-bisik di saya. Bu Heni itu siapa, sebagai apa, yang di sampingnya itu siapa. Makanya daripada panjang lebar jelasin aja siapa sih Bu Heni. Baik Kang Igo ya. Saya di sini Heni Anita Susila. Sudah pada tahu semua ya. Sebagai Ketua Persatuan Drum Band Indonesia Kota Cilegon. Keren. Kemudian di sebelah kiri saya ini silahkan. Ya, saya Afriansyah, ketua dari dari atlet PDBI Kota Cilegon. Artinya kamu kelas berapa sekolahnya? Saya masih kelas 10. Kelas 10? Iya, Bentar, kelas 10 itu berarti kelas? kelas 1 SMK. Dulu mah kelas 1 SMP ya? SMK. Ya, SMA ya? Di SMA mana? SMK 1 Kota Cilegon. SMK Negeri 1. SMK Negeri 1 Kota Cilegon. Oke, Ibu Heni ini guys, tadi sekilas, biar saya tambahin deh informasi yang banyaknya. Ibu Heni ketua Persaudaraan Drum Band Indonesia Kota Cilegon, dan beliau adalah salah satu yang saya tahu sangat concern sekali dalam urusan-urusan kesenian dan kebudayaan. Makanya beliau saat ini duduk sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Begitu Bu ya? Betul. Tepuk tangan lagi. Oke, Bu Heni, kalau boleh saya tahu, PDB itu sejak kapan sih? Ibu Heni menggeluti PDB itu sejak kapan? Itu dimulai pada tahun 2017. 2017, Kalau saya sendiri ya. ya. Sebetulnya PDBI lahir sekitar tahun 2006. 2006. Ya di Kota Cilegon yang dipimpin oleh Pak Edi Aryadi waktu Aryadi. itu. Kemudian di 2000 sempat vakum, di 2017 ada pemilihan muskot. Akhirnya saya secara aklamasi terpilih menjadi ketua PDBI Kota Cilegon. Jadi sudah berapa tahun tuh Kang Igo dari 2017? 2017 sampai 2000 banyak. Sudah 9 tahun. Udah 9 tahun. Dari 9 tahun selama Ibu di PDBI, apa sih yang sudah Ibu lakukan? Iya. Pembinaan seperti apa? Betul. Ketika PDBI sebelumnya karena vakum, kemudian terpilihlah saya sebagai ketua di tahun 2017. Itu 2018 itu ada event Porprov waktu itu 2018, dan baru latihan hanya sebentar karena kita juga memilih atletnya juga dadakan, sehingga pada saat itu kita hanya bisa meraih 1 medali perak. Satu medali perak? Hanya 1 medali. Dengan waktu yang sangat dadakan dan singkat? Dadakan. Kemudian berikutnya di tahun 2022 kemarin ya, alhamdulillah karena pembinaan, pelatihan terhadap atlet-atlet, juga para pengurus, pelatih yang sangat kompak gitu. Kemudian kita meraih di tahun 2022 ini adalah dalam ajang Porprov ini 2 emas, 7 perak dan 7 perunggu. Dua emas, 7 perak dan 7 perak, perunggu. 2 emas, 7 perak, 7 perunggu guys. Iya, dan bonusnya luar biasa gede juga. Gede juga? Iya. Wah ini nanti Pak Ketua KONI juga harus ini nih. Harus
ngasih bonus. Iya. Ya minimal itu tadi yang saya sebutkan, minimal nasi padang atau karedok atau ketoprak atau apalah gitu ya. Oke. Kita kode gitu. Oke, itu di tahun 2022. 22 Prof kemarin. Berikutnya Ya, berikutnya ini nanti di 2026. di 2006. 2026 ada target tuh. Ketika pada 2022 kan kita 2 emas 2 ya. emas, 7 perak, 7 Iya, perunggu. 7 perak 7 perunggu. Insya Allah ini kita akan menaikkan target. Namanya target kan harus tinggi Harus gitu tinggi. ya. Mudah-mudahan sih bisa meraih 5 medali emas gitu kan. Dan perak dan perunggunya mudah-mudahan bisa menjadi emas juga. Iya. gitu. Insya Allah kita atlet-atlet kita dari cabang olahraga drum band ya PDBI Kota Cilegon ini sangat antusias, sangat disiplin, sangat semangat dalam mengikuti pelatihan dan mudah-mudahan bisa meraih melebihi apa yang ditargetkan gitu. Semangat Insya adik-adik. Allah ya. Semangat. Iya dong. Bisa jadi 2026 tuh 2022 kan kita 2 emas, 7 perak, 7 perunggu. 2026 kita tukar. 7 emas. 7 emas, 12 perak, 70 perunggu. Tepuk tangan. Amin. Kayaknya nggak ada deh 70 perunggu. 70 mah nggak ada. Oh, orang apa sih cabang yang dipertandingannya nggak sampai medalinya 70 kalau tahun medalinya. 2022 Ya. itu ada 24 medali 24 yang diperebutkan. Nah, di tahun ini Porprov 2026 ini ada 28 medali. 28 medali yang akan diperebutkan. Jadi 28 medali emas, 28 medali perak, 28 medali perunggu. Mudah-mudahan kita terbanyaklah dan mendapat juara umum itu insya Allah. Mudah-mudahan. Oke, keren ya guys. Ternyata pada saat dikomandani oleh Bu Heni sudah mencatatkan 2 kali prestasi. Mudah-mudahan di 2026 di Porprov yang akan datang di kota Tangsel, Selatan. adik-adik kita dari Persatuan Drum Band Indonesia Kota Cilegon juga mencatatkan prestasi yang gemilang. Amin. Dan tentunya guys, masyarakat Cilegon semua, peran Anda mendoakanlah atau apa itu sangat penting buat kita semua sehingga adik-adik kita tetap semangat. Tepuk tangan. Ardiansah, siapa tadi namanya? Afriansah. Afriansah. Iya. Kamu gabung di drum band tuh mulai kapan? Dari 2025. Kenapa kamu ikutan drum band nggak ikut band gitu? Ya, karena di drum band sendiri dia itu saya mengikutinya sebenarnya dari sekolah, dari FTS itu saya mengikuti dari tahun 2022. Nah, saat lulus lalu saya berpikiran untuk melanjutkannya di atlet sendiri agar saya bisa juga menorehkan prestasi. Oke, kita doakan bersama-sama. Baru kelas 10, masih ada 2 tahun ke depan dan mungkin akan banyak prestasi yang akan ditorehkan. Terus apa harapan kamu sebagai atlet drum band ini? Harapannya apa? Harapannya semoga tahun ini Kota Cilegon bisa mendapatkan lebih banyak medali emas dari Porprov 2022. Wah, keren. Ini anak muda keren. Pesannya tadi sederhana, adik-adik, teman-temannya siapa namanya? Afri. Harus semangat. Teman-temannya latihannya semangat nggak itu? Semangat. Semangat, serius. Semangat ya. Awas, jangan sampai latihannya nggak semangat. Pasti hasilnya juga tidak bagus. Karena hasil itu adalah buah dari proses yang kita laksanakan. Gitu ya. Betul nggak sih? Oke, Apri, sekarang jujur, selama kamu gabung di drum band, jujur, seperti apa kinerja dan sikap atau apa ya, kepemimpinan Ibu Heni di drum band? Kamu jujur. Harus jujur. Kepemimpinan Ibu Heni sendiri cukup baik karena ya organisasi drum band ini lancar. Yeah. Ya, anak-anak juga jadi tambah semangat. Oke. Tentunya. Ya. Cukup Abis baik. ini kamu sama Bu Heni tanya, Pri nomor sepatu berapa? Udah dikasih sepatu udah. kemarin. Tapi memang guys, saya ketemu sama Bu Heni itu bukan setahun 2 tahun, saya dari dulu sudah hafal betul. Bagaimana seorang Heni Andita Susila itu memang seorang organisatoris yang handal. Dia memang pandai sekali biasanya mereorganisasi organisasi-organisasi yang agak-agak melempem gitu. Ini emang Ibu Heni jagonya di bidang situ. Ya. Tepuk tangan. Tapi jangan lupa Ibu
Tadi Nomor kan, sepatunya berapa iya itu ya? dia maksud saya. Nomor 1 ya Pak. Oke, selanjutnya Benny. Ya, gimana? Menuju Proprop 2026 ini, apa sih yang sudah Dipersiapkan. persiapannya seperti Ya. apa? Terutama untuk atlet-atlet ya, kita mengadakan latihan. Ini sudah rutin seminggu tiga kali, yaitu di hari Rabu, Sabtu, dan Minggu. Dan untuk latihan ini ada terbagi dua. Ada fisik dan penguasaan alat-alat drum band gitu. Dan ini tentu butuh artinya atlet-atlet kita ini butuh konsistensi ya, agar setiap latihan itu hadir sehingga tidak ada nanti atlet yang ketinggalan, karena memang di drum band ini luar biasa Kang Igo. Saya sendiri di 2018 menyaksikan atlet-atlet kita bertempur gitu kan di ajang Porprov pada waktu itu sampai mengeluarkan air mata. Karena apa? Atlet drum band tidak sama dengan atlet-atlet yang lain. Drum band ini adalah sebuah cabang olahraga yang memang kemampuannya itu harus dari fisik kemudian dari penguasaan musikalitasnya gitu kan, musiknya. Dan itu bisa dilihat pada saat mereka bertanding. Kalau di atletik itu mungkin sprint ya, lari cepat, tapi kalau di drum band itu jalan cepat sambil membawakan sebuah lagu sambil membawa alat-alat gitu kan, keliling stadion, dia itu luar biasa gitu. Jadi memang atlet drum band ini adalah atlet yang harus komplit, baik itu penguasaan musikalitasnya maupun fisiknya gitu. Jadi diperlukan fokus dari atlet-atlet ini agar mereka selain fisik juga harus mampu menggunakan alat-alat drum band sehingga terjadi harmonisasi. Jadi itu kami nih termasuk pengurus-pengurus KONI saat itu juga melihat itu sampai meneteskan air mata bagaimana anak-anak sambil main drum band, sambil membawakan sebuah lagu, sambil berlari, dan bukan berlari tapi jalan cepat, dan apabila ada langkah-langkah yang salah saja itu sudah didiskualifikasi. Ini jadi luar biasa gitu, dan kami sangat salut juga kepada ini anak-anak atlet ya, adik-adik atlet PDBI. Semoga tetap semangat, yang jumlahnya 23 totalnya. atlet, 21 atlet inti, 20 yang 2 orang cadangan. Nah, ini semuanya harus tetap berlatih secara konsisten. Oke, selama proses latihan itu Bu, kan tadi latihan fisik segala macam, ada nggak pada saat proses latihan gitu ada yang cedera atau apa gitu? Selama ini memang kalau cedera belum ada, tapi kalau kelelahan itu ada. Tadi juga ada atlet satu agak sedikit kelelahan ya, karena tetapi ternyata memang baru sembuh dari sakit, kemudian katanya malamnya juga kurang istirahat, jadi begadang kayaknya, sehingga memang perlu kestabilan atau fokus terhadap fisik, sehingga anak-anak atlet ini memang juga kita dorong agar mereka juga menjaga kesehatan ya, kemudian juga makanan yang sehat ya, kemudian juga tentu saja disiplin pada saat latihan, bertanggung jawab, dan tentu harus salah satunya adalah konsisten, karena di drum band ini tidak bisa ada atlet yang tidak datang kemudian terputus gitu, karena latihannya luar biasa, musik ya, fisik gitu, seperti itu. Tepuk tangan dulu. Apri, teman-teman Apri pada saat latihan tuh jujur juga, jangan bohong. Ada nggak sih yang suka malas-malas gitu, ada nggak? Ya kalau malas sih tidak, paling karena dia kecapean, dia istirahat sebentar lalu lanjut latihan lagi. Oh iya, kalau capek harus istirahat. Nggak istirahat bisa itu tuh. Tapi ada yang izin juga ya. Yang izin juga ada gitu ya. Paling kalau masalah keizinan ya urgensi mungkin karena sakit. Sebagai ketua grupnya berarti Ketua atlet. Tim. Ketua tim, itu apa yang kamu rasakan menjelang 2026 di Porprov ini? Ya tentunya yang pertama agak deg-degan juga, ya. Tapi harus tetap optimis dan bersatu dengan teman-teman yang lain agar bisa membawa kota Cilegon meraih medali yang lebih banyak lagi dari Porprov sebelumnya. Ini sebetulnya guys, saya bolak-balik pertanyaan itu mencari kelemahan sebetulnya. Ternyata jawabannya dari awal sampai konsisten, ya berubah-berubah. Oke, kembali ke Ibu Heni. Kalau dalam pertandingan, apa bahasa pertandingan ya?
Iya, pertandingan itu, perlombaan. perlombaan itu biasanya diberikan waktu berapa lama sih oleh juri pada saat kita defile gitu? Oh iya. Atau berapa lagu ya? Enggak, Hitungannya, kalau standarnya? lagu ya ini kan ada juga yang tidak bermain, ada semua bermain musik ya, semua bermain musik, tetapi yang dinilai bukan hanya musiknya, tapi ada ketepatan. Ya. Ya, misalkan 2 kilometer itu harus tepat sekian menit ditempuh gitu. Ada juga yang kecepatan, jadi yang tercepat itu yang menang. Oh. Ada juga yang namanya LUG, lomba unjuk gelar, itu display semacam Display. apa ya? Konser. Konser. Nah, biasanya juri itu menilai ya pada saat di lapangan. Kemudian biasanya pengumuman itu kalau kita melihat 4 tahun yang lalu itu biasanya setelah perlombaan mereka berdiskusi dulu, kemudian ada pertemuan juri. Biasanya itu hampir sampai paling telat itu tengah malam diumumkannya Kang Igo. Jadi waktunya cukup panjang gitu kan. Tetapi kan kalau yang kecepatan, ketepatan itu sebetulnya sudah bisa kita lihat ya. Kecuali yang unjuk gelar itu yang konser. Untuk diumumkan raihan medalinya biasanya itu bisa sore hari atau malam hari. Bahkan 4 tahun yang lalu di Tangerang kita sambil nunggu ada pelatih pembina yang sambil ketiduran menunggu pengumuman medalinya itu sampai malam gitu. Saya kalau ibu tadi cerita sampai ketiduran gitu ya. Iya. Ini kru Ada kita juga. nih ada yang tukang tidur. yang juga. tukang tidur di terminal di sini. Gitu. Ada. Oke Bu, selama proses latihan ini ada nggak sih atlet Kendala kita yang ya? mengeluh gitu? Iya. Ada nggak sih? Atlet yang mengeluh. Mengeluh kecapean atau apa gitu? Atlet sebetulnya yang kami lihat itu cukup semangat ya, sangat semangat. Bahkan saya harus mendorong para pelatih untuk selalu mempush gitu mereka. Kalau atletnya sendiri luar biasa kan Igo ya. Sampai-sampai kita tuh bangga, terharu ya. Mereka sangat konsisten gitu pada saat latihan dan selalu bertanya-tanya pada saat sebelum lebaran kan kita belum intensif pelatihan dan itu selalu menanyakan. Nah, pelatih kita ini adalah anak-anak muda Cilegon, jadi ini ketua PDBI-nya paling tua gitu. Ada juga pengurus yang lain sebetulnya. Yang lainnya adalah anak-anak muda yang memang berkecimpung di dunia drum band itu sejak lama. Mereka alumni dari Gita Surosoan, Banten, yang pernah ke Belanda, ke Amerika. Pernah ke Amerika. Iya. Nah, itu pelatih-pelatih kita juga ada yang pernah ke sana. Tetapi tentu mereka itu adalah juga pelatih-pelatih di unit-unit drum band. Bahkan ada yang di Bogor, ada yang di Jogja, ada yang di sekolah-sekolah di Cilegon. Nah, pada saat menjelang Prof ini kita panggil semuanya. Kapan lagi mendharma baktikan untuk Cilegon gitu kan. Tapi mereka memang siap dan alhamdulillah ada yang aransemen musik seperti Kamulia ya, kemudian ada di fisik ya, ada di macam-macam lah, dan itu dikumpulkan oleh kami pengurus para pelatih yang memang profesional gitu. Dan itu harus kita selalu push. Kalau atlet luar biasa. Semangat. Tangan dong. Apri, saya kembali ke Apri nih. Kalau latihan paling cepat sampai jam berapa kalau latihan itu? Paling kalau latihan itu di hari Rabu itu waktunya cukup singkat karena kan ada ya beberapa yang sekolah mungkin dari jam 4 sampai jam 5 atau paling lambat setengah 6. Setengah 6. Berarti kalau Sabtu? Kalau Sabtu itu biasanya kita mulai dari jam 1 sampai jam 5 sore. Yang full hari? Hari Minggu itu dari jam 9 sampai jam 3 atau jam 4 sore. Oh. 3 lu belum tentu sanggup lu. Panas-panasan di lapangan tuh sambil bawa alat tuh belum sanggupin. Jangan sombong lu. Sembarangan ya ini luar biasa. Tepuk tangan dulu Kin. Ini Pri. Bagaimana orang tua kamu menilai kamu sebagai atlet drum band? Kalau dari orang tua sendiri sih malah mendukung dan selalu mengingatkan agar terus semangat dan tidak mudah menyerah. Betul. Ya. Latihan yang rajin. Latihan yang rajin dan tidak ada masalah kalau dari orang tua malah mendukung. Malah mendukung ya. Adik-adik semua juga orang tuanya mendukung tentu ya.
Serius sih? Latihannya masih semangat kan? Nanti ada bonus ketoprak dari Bu. Oke. Bang Igo, Ya. nah boleh nggak mereka menyebutkan sekolah, kan sekolah juga jadi bangga gitu. Oh iya. Apri Dari dari SMKN Satu. 1. Ngacung deh ngacung. Yang dari ini nih. Siapa namanya? Adnan. Lutfi Adnan. Dari mana sekolahnya? SMK YP Fatahillah. Oke, Fatahillah. SMK Fatahillah. Sampingnya Akbar Adriansyah dari SMP Negeri 7 Cilegon. Oh, halo. Dari nama Dia lupa. SMP IT. SMP IT Mumtaz. Mumtaz Al-Bantani, SMP Mumtaz di sini. Iya. Oke, sampingnya Sama dari Sama. SMP Mumtaz. yang dari SMP Mumtaz siapa aja coba? Oh, Banyak. Bapak Kepala Sekolah SMP Mumtaz Tegian ini banyak juga nih atlet drum bandnya. Terus SMP berapa lagi? Ini dari mana? MTS Negeri 1. Siapa namanya? Ranu. Ranu. SMP Negeri 7. 7. SMP Negeri 7 siapa aja? 3 orang. Oke. Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 7 nih atletnya nih. Ada lagi sampingnya? Yuni dari SMK Negeri 2 Kota Cilegon. Ada berapa orang? Ada SMK? berapa orang? Oh, Sendirian. sendirian. Nanti tahun depan teman-temannya banyak. Sampingnya? SMP yang sama tadi ya. Coba ya Fatahillah siapa aja? 2. Oke. Yang lain belakang. Saya Asefait Ataris dari MTSN 1 Kota Cilegon. Siapa namanya? Asefait Ataris. MTS 1, MTS Negeri 1 siapa aja? MTS Negeri 1. Wow, ada 1 2 3, banyak. Ada 5. Ini kepala sekolah MTS Negeri 1 Cilegon. Tuh Ada 5 ternyata murid Anda banyak yang jadi atlet. Yang lain siapa lagi? Sekolah mana lagi? Yang belum disebut? Dari Man. Man 1 Kota Cilegon. Ada berapa orang Man 1? Ada 1. Tepuk tangan buat sekolah kita semua. Tentu saja Ibu Heni tentu saja mengucapkan dan pemerintah Kota Cilegon tentu saja berterima kasih kepada pihak sekolah ya yang sudah memberikan izin kepada anak-anaknya untuk aktif di cabang olahraga grup ini. Lanjut Bu Heni. Ya. Biasanya kalau menjelang makin dekat pertandingan itu intensitas latihan pasti akan ditingkatkan Iya. kan. Nah, untuk menghindari agar pihak sekolah, agar orang tua tidak keberatan itu apa yang dilakukan? Ya. Kita biasanya 2 bulan atau 3 bulan menjelang Porprov itu biasanya lebih diintensifkan lagi. Tentu saja ada surat dispensasi Oh, ya kepada yang diberitahukan kepada orang tua dan sekolah. Dan kalau untuk di koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu biasanya sangat mudah karena ya kepala dinasnya juga Iya, ketua. kepala dinasnya ketuanya, guys. Jadi tetapi tentu saja kami juga koordinasi dengan Kemenag karena kan ada di wilayah yang koordinatornya adalah Kemenag seperti Madrasah Aliyah, MTS gitu kan. Nah, dan biasanya sebelum memasuki hari haknya gitu, kita tuh melakukan training center. Biasanya anak-anak ditempatkan dalam satu tempat, digembleng ya, dilatih, bahkan menginap. Kalau kemarin tuh sampai 5 hari kalau nggak salah ya, PDBI itu semua di bawah PDBI. Belum lagi nanti ada tes fisik dari KONI. Kemudian ada TC juga dari KONI. Jadi ini insya Allah kalau menjelang sebulan atau 2 bulan itu lebih intensif lagi semua atlet. Sehingga semua fokus ya, dan orang tua, guru, kepala sekolah juga harus ikut mendukung gitu, mensupport anak-anaknya yang menjadi atlet. Oke. Jadi sekolah, orang tua dan klub
harus bergandengan bersama Betul. untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk Kota Cilegon. Terakhir Bu Eni, Iya. apa yang ingin Ibu sampaikan kepada adik-adik kita ini, masih remaja, punya semangat yang tinggi, apa yang Ibu ingin sampaikan kepada mereka, baik sebagai ketua PDBI ataupun secara manusiawi sebagai sosok Ibu? Iya. Untuk anak-anak tercinta ini ya, atlet-atlet PDBI, tentu saja harus tetap semangat ya. Kalau kita ingin meraih sesuatu yang kita cita-citakan dan ingin diwujudkan, tentu harus ada perjuangan ya, tentu harus ada kerja keras, dan proses ini tentu harus kalian lakukan gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah pelatihan-pelatihan di PDBI. Manfaat pelatihan atau kalian ada di menjadi atlet PDBI drum band ini bukan hanya dirasakan saat ini, tapi ke depan bagaimana kalian menata hidup kalian ya, adik-adik semua, tentang disiplin, integritas, kebersamaan, kekompakan, kemudian banyak ilmu yang bisa didapat dari kegiatan kalian ikut menjadi atlet drum band PDBI Kota Cilegon. Jadi raihlah cita-citamu setinggi langit ya. Tentu saja akan banyak manfaat yang akan dirasakan pada saat nanti kalian sudah tidak lagi menjadi atlet, misalnya sudah dewasa menghadapi kehidupan, dan itu akan terasa oleh semua, termasuk kita juga pernah menjalaninya gitu. Itu saja barangkali. Tetap semangat. Apri, apa yang ingin kamu sampaikan untuk dirimu, untuk teman-temanmu, dan untuk orang tuamu? Dan untuk diri saya sendiri terlebih dahulu, saya ingin agar lebih konsisten dan memperbaiki lagi. Dan untuk teman-teman, saya harap lebih semangat dan lebih konsisten untuk latihannya. Dan untuk orang tua, agar selalu mensupport anak-anaknya yang lain, teman-teman. Sudah cukup. Iya. Saya yakin lah teman-teman, saya sebagai orang tua, Ibu Heni juga sebenarnya pasti bangga melihat anaknya berprestasi, sangat bangga. Apapun itu prestasinya, di bidang olahraga kah, di bidang sains kah, di bidang apapun, semuanya pasti bangga. Dan khusus di dunia olahraga ini, ada satu adagium yang sudah lama terkenal, apa mensana incorpore sano. Kalau mau ke pendekatan ke Arab-Araban ada al-aqlus salim fil jismi salim. Akal yang sehat itu ada pada jiwa yang kuat. Makanya kalian harus kuat. Akalnya akan semakin sehat. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, terima kasih guys. Ini adalah podcast pertama di Sportok Koni Cilegon. Kesempatan perdana ini diberikan kepada cabang olahraga drum band. Kenapa? Karena memang satu cabang olahraga grup yang kebetulan pada saat opening tadi kick off tadi sedang kita lakukan monitoring. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh ketua PDBI sama ketua kelompoknya Pak Afri itu bisa membawa hal yang positif pada perolehan di Porprov 2026. Itu saja, makan jambu di Cijeruk. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep.